Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita masih bisa berjumpa lagi. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabiin, para tabi'in, serta kepada kita yang insya Allah jadi pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini ada 6 orang. Ya, kemarin untuk ujian bab 6 sampai 10 baru 4 orang ya. 4 orang yang datanya masuk ke Mas Jamal. Jadi juga yang lain masih belum pada masuk datanya. Nah, insya Allah untuk yang siap pekan ini hari Sabtu di jam yang sama gitu ya, jam 19.30 sampai jam 9 malam, insya Allah. Adapun yang belum siap gitu ya, maksudnya belum siap di sini karena belum ikut majelis semuanya gitu ya, atau barangkali ada yang kurang-kurang tugasnya, barangkali ada yang belum masuk, boleh menyusul dan pekan depan kita akan laksanakan ujian susulannya insya Allah hari Rabu, insya Allah ya. Insya Allah hari Rabu, insya Allah. Nanti untuk pengumuman nilainya atau hasilnya itu akan serentak semuanya bareng. Ya. Alhamdulillah kemarin sedikit kabar bahagia aja mungkin ya, dari 4 orang itu yang nilai sempurna ya, tidak ada kesalahan sama sekali, 100 gitu ya nilainya, itu ada 1 orang, alhamdulillah. Ya, cuma namanya nggak akan disebut dulu ya, biar penasaran. Seperti itu ya, teman-teman. Bahasa Arab ini kalau tidak banyak di murojaah pasti nanti lupa. Pasti lupa gitu. Paham sih, paham, tapi seringkali lupa gitu. Seringkali lupa. Kenapa lupa? Karena barangkali murojaahnya kurang pertama atau Allahu Akbar jatuh. Atau barangkali dari segi penggunaan di dalam kehidupan sehari-harinya juga kurang. Ya memang kalau digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya nggak semua orang bisa ya. Termasuk Mas Jamal sendiri juga di rumah itu belum pada bisa bahasa Arab gitu. Baru Mas Jamal sendiri gitu yang sedikit bisa bahasa Arab. Artinya sulit kalau mengamalkan, kecuali kalau pergi ke Timur Tengah, ke Mesir, itu terpaksa untuk dipakai bahasa. Seperti itu. Ya, artinya apa? Artinya ya cara terbaiknya adalah dengan murojaah. Ya, pakai misalkan wah bukunya berat nih Mas Jamal, pakai bikin kamus kecil untuk catatan pribadi. Nanti misalkan teman-teman lagi di sekolah, misalkan di sekolah gurunya belum datang, oh buka dulu baca dikit-dikit. Mas Jamal soalnya gitu kayak Mas Jamal dulu kayak gitu ya. Atau misalkan sambil kerja misalkan udah selesai di kantor kan nggak mungkin bawa buku atau gimana, mungkin bisa, cuma karena karena buku ini agak tebal gitu ya, coba bikin tulisan kecil, coretan-coretan, misalkan kaidah menggabungkan 2 kata, kaidahnya ada 3, ditulis di kertas kecil aja, kecil gitu, masukin ke saku, masih bisa baca gitu kan. Atau naik misalkan ke kantor atau ke sekolahnya pakai angkot misalkan, atau pakai mobil, bisa kan gitu sambil lihat ya. Seperti itu. Insya Allah dengan ini kita menjemput yang namanya keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita langsung aja masuk ke pembelajaran kita. Insya Allah masuk bab 11 ya. Masuk bab 11. Ini kalau nunggu-nunggu gitu ya, nunggu-nunggu yang belum ujian, kemudian majelisnya diliburkan, oh ini kapan khatamnya nanti gitu ya. Jadi teman-teman silahkan dikejar, jangan sampai tertinggal. Sambil ditunggu, kita praktek dulu. Silahkan diterjemahkan. Negara Swiss.
Swisro. Swiss. Swisro. Betul ya. Swisro. Kemudian negara Kuwait. Al-Kuwait. 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 Kalau Irak? Al-Iraqi. Al-Iraq. Dhamma. Kalau nggak ada faktor apa-apa, dhammakan saja. Ya, Al-Iraq. Kalau sulit? Sa'bah. Sa'bah atau sa'bun. Ya. Kalau sekarang? Al-an. Al-an. Kalau Kairo? Nggak kedengaran, Ustaz. Rame. Ya, sama. Gaduh. Ya, sama. Gaduh Kairo? banget. Kairo ada yang tahu? Al-Qahira. Al-Qahira tuh. Ya, betul ya. Masya Allah, mantap. Kan saya. Tapi teman-teman ini agak suaranya agak kurang jelas ya. Iya, Rame, Ustaz. Rame banget. Rame sekali. Banyak suara yang masuk. Apaan, Ustaz? Ya, tapi ya ini karena kita belajarnya online gitu ya, bukan di kelas gitu. Kalau di kelas kan semuanya kondusif. Nah, ini karena online, teman-teman silakan dikondusifkan ya tempat masing-masing atau pindah ke tempat gimana gitu. Ini Mas Jama juga di musola ini, di musola kantor ya, agak sepi. Kalau di depan itu ada yang dangdutan. Gitu. Tayyib. Ad-darsul hadiah asyara. Ya, yang ada bukunya silakan dikasih tanda titik 2 ya di huruf ya-nya itu hadiah asyara. Hadiah asyara. Nih, di sini. Hadiah asyara. Gitu. Karena kalau nggak pakai titik nanti jadi alif maksuroh, alif yang bengkok. Bukan hadiah tapi hada. Itu salah. Maknanya berbeda nanti, ya. Ad-darsu al-hadiah asyara. Pelajaran 11. Pelajaran ke-11, ya. Taib. Judulnya Baiti, rumahku. Rumahku, ya. Taib. Ini karena banyak nih. Karena banyak teksnya, kita tes satu orang. Ya, yang sudah ujian dulu nih. Yang sudah lebih tenang hatinya karena sudah ujiannya. Naira dulu, silakan. Paragraf pertama. Ya, hadza baiti. Hadza baiti. Baiti. Imam masjid. Amal masjidi terus? Amal masjidi. Baiti jamilun. Fihi hadiqatun shaghiratun. Udah. Terus? Sampai Itu mah satu baris ya. Hadhihi ghurfati fiha nafizatun kabiratun wa marwahatun jamilatun. Bukan marwahatun. Apa? Omir? Apa ya? Kipas angin. Oh. Yang kabiratun wa kipas angin. Ya, kipas angin apa kipas angin? Mirwahatun. Ya, wa mirwahatun. Wa mirwahatun jamilatun. Ya. Hadza sarirun. Sariri. Ditambah sariri. Sariri wa hadza
wa hadza Kursi. kursi Kursi. kursi wa hadza maktabah maktabi Maktabi. Maktabi. Terus? saati wa qalami wa Apa itu? qalami Wakolami. Wakolami. kitabi Ya, bagus. alal maktabi Mantap. Terakhir. Belum. 2 lagi. wa hakibati tahtal maktabati Tahtal. maktabun Tahtal. tahtal maktabun maktabi Bukan. Tahtal. maktabi Mantap. nafizatul ghurfati maftuh Gabungin. Nafidatu ghurfati. nafizatu ghurfati maftuhatun. Oke, mantap, Mumtaz. Bagus. Bagus ya. Baik, kita coba terjemahkan. Hadza baiti. Ini rumah. Ini rumahku. Ini rumahku. Baiti amama masjid. Rumahku di Depan masjid. Rumahku di depan masjid. Baiti jamilun. Rumahku bagus. Indah. Rumahku, kalau rumah bagus apa indah ya? Bagus. Dua-duanya kan bagus boleh, indah boleh. Bagus indah boleh ya. Ya, tapi kalau indah tuh biasanya lebih ke pemandangan gitu ya. Bagus ya. Berarti lebih ke bagus. Rumahku bagus. Fihi hadiqatun shaghiratun. Di dalam Fi itu di dalam. Hi itu maksudnya nyah. Nyah. Jadi nyah itu bisa nyah laki-laki atau nyah perempuan. Nah, ini nyah laki-laki. Loh, kok Mas Jamal kan kemarin hu. Baituhu. Kenapa kok di sini hi? Nah, karena susah kalau bilangnya fihu. Susah. Makanya jadi fihi gitu ya. Fihi di dalamnya, maksudnya di dalam apa itu? Di dalam rumah. Di dalam rumah. Nah, di dalam rumah. Taman kecil. Di dalam rumahku gitu ya, hadiqatun shaghiratun. Hadiqah itu kebun sebetulnya ya, kebun. Tapi mungkin di sini maksudnya lebih ke taman ya. Kalau di dalam rumah kan taman ya, bukan kebun ya. Ya, taman yang kecil. Di dalamnya, di dalam rumahku itu ada taman yang kecil. Kemudian kalimat selanjutnya, hadihi ghurfati. Ini kamar saya. Kamarku. Ini kamarku. Fiha maksudnya? Dalamnya. Di dalamnya, tapi nyahnya ini perempuan gitu ya. Loh kok perempuan? Karena ghurfatun muannas. Karena maksudnya nyah di sini adalah ke ghurfah. Ghurfah itu ada tamar botoh, berarti muannas, perempuan. Ya, makanya bukan fihi tapi fiha gitu. Fiha nafizatun kabiratun. Di dalamnya di dalam kamarku ada apa tuh? Lemari. 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 Nah, Nafizatun. Jendela yang besar. jendela yang besar. Wa mirwahatun jamilatun. Dan cermin yang bagus. Yang mirwahah apa ayo? mirwah. Kipas angin. Kipas angin. Kalau cermin itu Mir'atun. mir'ah. Nah, kalau ini mirwahatun. Nah, ini artinya kipas angin. Dan kipas anginnya bagus berarti, ya. Kemudian hadza sariri. Ini kasurku. Ini kasurku. Ini kasurku, jangan lupa ku ya. Jadi sarirun kasur. Tapi ketika disambungin atau digabungkan dengan anak ya, bukan sarirun anak, salah. Ya, tapi sariri, ri ditambahin ya mati di belakangnya gitu ya. Sariri yang kemarin. Baiti. Baiti rumahku. Baiti jannati rumahku
surgaku. Kalau ini sariri, ini kasur saya, kasurku, gitu ya. Wa hadza kursiyyi. Dan ini kursiku. Dan ini kursiku. Wa hadza maktabi. Dan ini mejaku. Mejaku. Ini mejaku. Sa'ati wa qalami wa kitabi 'alal maktabi. Apa tuh? Jamku. Dan pulpenku dan buku-buku Di atas meja. Ya, jamku, pulpenku, dan bukuku di atas meja. Atau bisa ditambahin ada ya, ada di atas meja gitu. Lebih enak nanti. Wa hatibati tahtal maktabi. Dan tasku di bawah meja. Di bawah meja. Ya, di bawah meja ya. Nafidhatu ghurfati maftuhatun. Jendela kamarku terbuka. Terbuka tuh bukannya maftuhun, kok ini pakai tamar butoh? Karena jendela tamar botol. Jendela ya, muannas. Karena tamar botol. Jawabannya gini yang lebih pas. Karena maftuhatun itu sebagai khobar, ya. Dan khobar itu harus mengikuti mubtada dari segi jenisnya. Ya, kalau mubtadanya laki-laki atau muzakkar berarti khobarnya muzakkar. Kalau mubtadanya muannats berarti khobarnya juga muannats gitu. Ya. Seperti itu. Baik. Kita lanjut ya. Satu orang lagi. Yang udah ujian? Aku. Khansa ya yang udah ujian ya. Silakan Khansa. Paragraf kedua. Hadhihi ghurfatun akhi. Enggak ghurfatun. Watilka ghurfatun. Bukan ghurfatun. Hadhihi ghurfatu akhi. Watilka ghurfatu ukhti. Ghurfatu akhi kabiratun. Wa ghurfatu ukhti saghiratun. Ghurfatu akhi amama ghurfati. Wa ghurfatu ukhti amamal matbahi. Li akhun wahidun ismuhu Usama. Wa li ukhtun wahidatun ismuha Su'ad. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatul kabiratu. Fi tilka. Ana uhibbu. Ada fi berarti Fi tilkal ghurfatil kabiratu. fi. Ya. Ana uhibbu abi wa ummi wa uhibbu akhi wa ukhti. Baik, alhamdulillah. Ya yang tadi ya. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati gitu. Loh kok kenapa jadi tilkal ghurfati? Karena sebelumnya ada fi gitu ya. Kemudian kalau al-kabirah, loh kok kenapa bukan pakai dhammah tapi pakai kasrah? Karena sifat ya. Sifat dari apa coba Khansa? Mausuf. Sifat dari mausuf ya betul. Maksudnya mausufnya apa? Ghurfat. Iya, ghurfah, mantap. Iya betul. Betul, mantap ya. Mantap. Jadi kalau sifat harus mengikuti yang disifati atau mausuf ya. Kalau ini bahasanya kita kiri kanan aja ya. Kiri pakai alif lam, kanan alif lam. Kiri pakai tamar buto, kanan pakai tamar buto. Yang kiri misalkan apa namanya? Dhammah, ya kanan harus dhammah, harus kompak gitu kalau sifat dan yang disifati. Seperti itu. Tapi ini Khansa bagus ya. Alhamdulillah. Kita coba terjemahkan. Oh ya, ini perhatikan yang kalimat pertama ya Mas Jamal sedikit bahas lagi. Ini sebenarnya udah ya di pertemuan berapa nih? Tentang dua kata yang digabungkan. Perhatikan. Hadhihi ghurfatu akhi. Hadhihi itu mubtada. Ini apa? Ghurfatu akhi, kamar saudaraku.
Ya. Jadi jangan pakai tanwin. Kalau pakai tanwin salah. Ghurfatun. Nah, ini salah. Ya. Kan ini kan dua kata yang digabung. Ghurfatu akhi. Ghurfatu akhi. Kamar saudaraku. Digabungkan. Kaidahnya ada 3. Nanti silakan diulang-ulang lagi ya oleh teman-teman catatannya, dibaca-baca lagi. Nah, sekarang hadhihi ghurfatu akhi. Ini kamar saudaraku. Nah, kemudian watilka ghurfatu ukhti. Artinya Dan itu Dan kamar itu kamar saudariku. Kamar saudariku. dan itu kamar saudariku. Ghurfatu akhi kabiratun. Kamar Dan saudaraku besar. Kamar saudaraku besar. Wa ghurfatu ukhti saghiratun. Dan kamar Dan saudariku kamar kecil. saudariku kecil. Nah, kecilnya kok pakai tamar buto? Karena mengikuti yang disifati. Wah, bukan. Ini bukan sifat. Bukan ya. Perhatikan. Ghurfatu akhi kabiratun. Nah, di sini tidak ada sifat. Ya. Enggak ada sifat. Nih coba Mas Yama kasih tanda merah dulu. Ya. Nih, perhatikan yang dikasih tanda merah. Ghurfatu akhi kabiratun. Ya, ghurfatu akhi kabiratun. Ghurfatu akhi kamar saudaraku. Nah, ini mubtada. Khobarnya apa? Khobarnya kabiratun. Ya, kabiratun. Nah, kemudian balik lagi ke yang tadi. Khobar itu mesti mengikuti mubtada dari segi jenisnya. Kalau mubtadanya muzakkar atau laki-laki, khobarnya harus laki-laki juga. Hadza kitabun. Betul. Ya. Kalau kita bilang hadhihi kitabun, salah. Ya, salah. Kenapa? Karena kitabun kan muzakkar, laki-laki. Bukan pakai hadhihi tapi pakai hadza. Gitu, ya. Nah, kemudian balik lagi ke sini. Ghurfatu akhi. Nah, ghurfatu akhi dua kata yang digabung. Lihatnya yang mana? Lihatnya yang pertamanya. Ya, kata pertamanya ghurfah pakai ta marbutoh, berarti muannas, perempuan. Berarti khobarnya juga harus muannas, gitu. Itu ya. Kemudian kita lanjutkan. Ghurfatu akhi amama ghurfati. Artinya Kamar saudaraku. Kamar saudaraku. Di depan kamarku, betul. Wa ghurfatu ukhti amamal matbakhi. Dan kamar saudariku di depan di depan dapur. Depan dapur. Kenapa matbakhi enggak matbakhu? Karena sebelumnya ada amama. Karena ada amama itu ya. Jadi kalau suatu kata terletak setelah amama atau khalfa atau tahta, kata apa namanya itu, kata keterangan tempat gitu ya. Kata keterangan tempat dalam bahasa Indonesia contohnya apa? Apa sih? Itu yang tadi. Yang tadi kata keterangan tempat itu di depan, di belakang, di samping, di atas, di dalam. Nah, itu kata keterangan tempat ya. Nah, setelahnya itu harus kasroh. Amamal baiti, amamal matbakhi, khalfal madrasati, kasroh. Ya. Setelah kata keterangan tempat gitu ya. Kemudian li akhun wahidun. Saya mempunyai satu saudara laki-laki. Saya memiliki atau mempunyai seorang saudara. Seorang saudara laki-laki nggak disebut nggak apa-apa, kan saudara udah ada makna laki-lakinya ya. Ismuhu Usama. Namanya Usama. Namanya Usama. Usama berarti nama laki-laki ya. Nama laki-laki. Meskipun ada ta marbutoh di belakangnya. Jadi kalau nama orang kita mesti lihat dulu orangnya. Ya, Usama, Usama laki-laki. Meskipun ada ta marbutoh, sama seperti Hamzah, paman Nabi, ya, paman Nabi laki-laki tapi ada ta marbutoh gitu. Jadi nanti ada pengecualian, ya. Kemudian wali ukhtun wahidah. Dan saya punya saudari
Satu saudari. Satu saudari. Saya punya satu orang saudari. Ismuha Su'ad. Namanya Su'ad. Su'ad. Namanya Su'ad. Namanya Su'ad. Kalau Sa'id laki-laki, Su'ad perempuan. Nah, ini ya. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirah. Ayah dan ibu. Ayahku dan ibuku. Ayahku dan ibuku di kamar yang besar. Tuh. Di kamar yang besar itu. Oh, itunya dari mana? Dari tilka. Ya, dari kenapa pakai tilka bukan zalika ya? Karena anak. Karena untuk perempuan. Untuk perempuan ya. Ghurfah kamar, ada tamar, butoh gitu. Untuk perempuan. Jadi pakai tilka. Kalau zalika itu untuk laki-laki gitu. Terakhir. Ana uhibbu abi wa ummi. saya cinta ayahku dan ibuku. Ayahku dan ibuku. Aku mencintai ayahku dan ibuku. Gitu ya. Uhibbu itu aku mencintai gitu, mencintai atau menyukai gitu. Wa uhibbu akhi wa ukhti. Dan aku mencintai saudara dan saudariku. Saudara dan saudariku ya. Bagus. Alhamdulillah, mantap. Baik. Nah, sekarang kita coba Mas Jamal coba bacakan. Teman-teman simak saja ya. Simak saja. Nanti tugasnya teman-teman kirim sendiri VN-nya ya. VN teks yang ini. Kirim VN teks yang ini ke Mas Jamal, nanti dicek ya. Tapi perhatikan, Mas Jamal contohkan, teman-teman simak, dan artinya mesti terlintas di pikiran. Kalau belum terlintas, oh ini berarti nanti harus diulang-ulang lagi gitu ya. Harus diulang. Kita ya, bismillahirrahmanirrahim. Baiti. Hadza baiti. Baiti amama baiti amamal masjidi. Baiti jamilun. Fihi hadiqatun saghiratun. Hadhihi ghurfati. Fiha nafidatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun. Hadza sariri wa hadza kursiyyi wa hadza maktabi. Sa'ati wa qalami wa kitabi 'alal maktabi. Wa haqibati tahtal maktabi. Nafidatu ghurfati maftuhatun. Hadhihi ghurfatu akhi wa tilka ghurfatu ukhti. Ghurfatu akhi kabiratun wa ghurfatu ukhti saghiratun. Ghurfatu akhi amama ghurfati wa ghurfatu ukhti amama al-matbakhi. Li akhun wahid ismuhu Usama wali ukhtun wahidah ismuha Su'ad. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirah. Ana uhibbu abi wa ummi wa uhibbu akhi wa ukhti. Alhamdulillah. Seperti itu ya, kurang lebih. Ada yang mau ditanyakan dulu? Aman ya? Aman insyaallah. Aman. Baik. Iqra waktub man fi hadzal baiti fihi. Oke, taib. Mas Jamal baca, teman-teman ikuti. Man fi hadzal bait. Man fi hadzal bait Fihi hamidun. fihi hamidun. Madza fil haqibati? Madza fil haqibati Fiha kitabi wa qalami wa daftari. fiha kitabi wa daftari. Baik, terjemahkan. Man fi hadzal baiti? Siapakah di dalam rumah ini? Yang ada di dalam rumah. Siapa yang ada di dalam rumah?
Ini. Oh, ini ketinggalan. Ya, ini jangan lupa ada ini. Kenapa ada hadza? Ya. Siapa yang ada di dalam rumah ini? Fihi. Perhatikan. Ya, fihi. Di dalamnya, nyahnya ini maksudnya siapa? Apa? Rumah. Bait atau rumah, Rumah. ya. Fihi di dalamnya, di dalam rumah hamidun. Di dalamnya ada hamid. Baik. Nomor 2, madza fil haqibati? Apa yang ada di dalam tas? Apa yang ada di Apa yang ada di dalam tas? Fiha. Loh, kok ini fiha? Karena Karena menunjuk kepada Muannas Ustaz, haqibah. Ahmad Muannas. Karena yang dimaksud adalah haqibah, dan haqibah adalah muannats, perempuan. Berarti pakai ha, bukan hi atau hu gitu ya. Fiha di dalamnya, maksudnya nyah di sini adalah tas. Ya, di dalam tas tersebut kitabi wa qalami wa daftari. Tidak ada buku, ada buku tulis. buku tulisku. Buku tulis dan buku catatan boleh ya. Di dalamnya, di dalam tas tersebut ada buku saya, ada pulpen saya, dan ada buku catatan saya. Itu ya. Kitab itu berarti bukan buku catatan, tapi lebih ke kayak mungkin buku paket atau buku LKS gitu ya. Buku secara umum. Baik. Baik. Coba dipimpin Kang Fajar. 3 nomor lagi. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Man fis sayyarah. Man fis sayyarah Fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Man fi masjidil jami'ah al-an. Man fil masjidil jami'ah al-an Al-an. Ma fihi ahad. ahad. Man fi hadhil ghurfatu. Bukan ghurfatu. Ghurfati ya. Ya, betul. Man fi hadhil ghurfati. Man fi Ghurfati Fihal mudir. mudir. Ya, alhamdulillah. Taib. Terjemahkan. Man fis sayyarati. siapa di dalam Siapa yang ada di dalam mobil? Siapa yang ada di dalam mobil? Mobilnya khusus ya. Mobil tersebut, mobil itu boleh. Fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Di dalamnya Ada abi, ada ayah, ada ibuku, saudara dan saudariku. Ya, gitu, mantap. Man fi masjidil jami'ati al-ana. Siapakah yang ada di dalam masjid perpustakaan sekarang? Bukan perpustakaan. Masjid kampus ya. Kampus. Jami'ah kampus. Kalau perpustakaan? Maktabah. Maktabah. Ya. Nah, ini murajaahnya. Ya. Siapa yang ada di dalam masjid kampus atau universitas sekarang? Ma fihi ahadun. Ada yang tahu artinya? Tidak ada. Tidak ada satupun. Tidak ada satupun. Satupun. Ma fihi, tidak ada ahadun, seseorang pun gitu. Tidak ada satupun orang di sana gitu. Enggak ada siapa-siapa maksudnya. Ma fihi ahadun, ya. Itu, enggak ada siapa-siapa katanya. Siapa yang ada di masjid kampus sekarang? Enggak ada siapa-siapa. Ma fihi ahadun. Ya. Man fi hadhil ghurfati. Siapa yang ada di kamar ini? Siapa yang ada di dalam kamar ini? Dalam kamar ini.
Tapi bisa juga maksudnya ghurfah itu ruangan ya. Oh, Siapa yang ada di dalam ruangan ini? Nah, fiha al-mudiru. di Di dalam ruangan ini Dalam ruangan ada ada pimpinan. kepala pimpinan kepala sekolah. Ya, di dalam ruang tersebut ada pimpinan. Gitu. Pimpinannya pimpinan sekolah bisa, pimpinan apapun bisa. Sama ya. Taib, ada pertanyaan? Aman insya Allah ya. Belum ada Ustaz, Ustaz. Ustaz. Aman. Oke, taib. Kita praktekkan. Masih zaman sekali, teman-teman sekali. Uhibbu abi wa ummi. Uhibbu abi wa ummi. Uhibbu akhi wa ukhti. Uhibbu akhi wa ukhti. Uhibbu zamili. uhibbu zamili. Uhibbu ustadzi. Uhibbu ustadi. Tadi. Uhibbullah. Uhibbullah. Hibbullah. Uhibbun nabi sallallahu alaihi wasallam. Uhibbu nabi Nabi sallallahu alaihi alaihi wasallam. wasallam. Uhibbul lughatal arabiyyah. Uhibbul lughatal Gak begitu sulit ya. Pokoknya uhibbu ini maknanya adalah aku menyukai atau aku mencintai. Pertanyaannya, ini termasuk kategori apa? Kata benda kah? Atau kata sifat kah? Atau kata bantu kah? Atau kata apa? Kata sifat. Bukan kata sifat. Kata apa? keterangan Bukan. kerja. Kata kerja. Nah, ya termasuk kata kerja ya. Aku mencintai ini termasuk kata kerja. Gitu ya. Baik. Nah, silakan dibaca nomor 1 Bu Nur. Dibaca, diterjemahkan ya. Kang Iki dulu boleh. Kang Iki nomor 1 silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Uhibbu abi wa ummi. Artinya? Saya mencintai ayah dan ibuku. Kalau pakai saya semuanya. Kalau pakai aku semuanya. Gitu ya. Iya, Ustaz. Ya, Campuran. ya campur-campur. Taib, nggak apa-apa. Taib, ya. Kemudian nomor 2, silakan Teh Siti. Bismillah. Uhibbu akhi wa ukhti. Saya mencintai saudara saya dan saudari saya. Gitu. Secara bahasa betul, tapi nanti kalau di kuliahan belajar insya Allah supaya tidak sayahnya banyak, supaya enggak saya lagi. Nah, caranya gimana? Sayahnya dikebelakangin. Saya mencintai saudara dan saudari saya. Gitu, ya. Paham ya? Nah, Ustaz. Ya, gitu. Baik, bagus. Kemudian yang belum, Teh Iza silakan. Nomor 3. Uhibbu zamili. Artinya? Saya mencintai zamil. Ayo, syafaat yang lain ada yang tahu? Teman. Teman saya. Ya, teman ya. Saya mencintai teman saya. Ya, taib, alhamdulillah. Nomor 4 kita terjemahkan sama-sama. Uhibbu ustadzi. Saya mencintai ustadz saya. Ustadz saya, ya ustadz saya atau guru saya bisa, ya, guru saya. Nomor 5, uhibbullah. Saya mencintai Allah. Saya mencintai Allah. Nomor 6, uhibbun nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nomor 7, uhibbul lughatal arabiyyah. Saya mencintai bahasa Arab.
bahasa Arab. Ya, mencintai bahasa Arab. Nah, kalau saya mencintai bahasa Jepang apa ya? Uhibbul Uhibbul lughatal lughatal Al-Yaban. Yabaniyah. Al-lughatal yabaniyah. Gitu. Yabani. Ya, yabaniyah. Kalau saya mencintai bahasa Urdu, Uhibbul Uhibbul lughatal lughatal urdiyah. Urdiyah. Taib. Kalau apa lagi? Ya, yang sudah kita belajar bahasa Indonesia. Saya mencintai bahasa Indonesia. Uhibbul lughatal Indonesia. Lughatal Indonesia. Indonesia. Taib. Bagus. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Oh, bab 12. Ini bisa cepat ya ujiannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Taib. Kalau nggak ada kita masuk ke pelajaran 12. Pelajaran atau bab 12 ya. Ad-darsu ats-tsaniyah asyar. Ats-tsaniyah asyar. Pelajaran ke-12. Pelajaran ke-12. Nah, ini Mas Jamal sekali teman-teman ikuti. Ya, percakapan antara Su'ad. Su'ad laki-laki perempuan? Laki-laki. Perempuan. Waduh. Perempuan. Ikhtilaf ini. Aduh. Perempuan apa laki-laki? Said laki-laki. Su'ad perempuan. Said laki-laki, Su'ad perempuan. Perempuan. Su'ad perempuan. Berarti Su'ad ini perempuan ya. Perempuan dengan al-bintu. Al-bintu Anak perempuan. anak perempuan. Ya, anak perempuan. Jadi perempuan sama perempuan ya. Tapi Mas Jamal sekali, teman-teman sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mas Jamal kok ini assalamualaikum bukan kum? Karena kan perempuan, jadi pakai ki. Kalau laki-laki pakai ka. Gitu ya. Kak ki. Ini jangan sampai keliru ya. Kemudian jawabannya. Oh ya, ketika salam jangan lupa wabarakatuh, ada haknya. Ya, tapi haknya disukunkan tuh. Kadang yang baca salam itu suka wabarakatuh, tuh enggak ada haknya. Ini salah ya. Salah. Kemudian dijawab sama al-bintu, anak perempuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki ya bintu? Kaifa haluki ya bintu? Ana bi khairin walhamdulillah. Ana bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, ini belum kompak. Sekali lagi. Ana bi khairin walhamdulillah. Ana bi Alhamdulillah. Alhamdulillah. Min aina anti? Min aina anti? Ana minar Riyadh. Ana Riyadh. Mas Muki? Mas Muki. Ismi Aminah. Ismi Aminah. Oh iya, sekarang coba diterjemahkan. Ya, terjemahkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan tercurah kepadamu Dan berkat kasih sayang Allah dan keberkahan. Kasih sayang Allah atau rahmat Allah gitu ya. Rahmat di bahasa kita ada ya rahmat ya. Rahmat. Tapi diterjemahkan bisa juga kasih sayang ya kata Fajar. Wabarakatuh dan berkah Allah. Semoga dilimpahkan kepada kamu. Jadi luar biasa ya doa salam dalam Islam itu luar biasa ya. Cuma salam saja itu doa dalamnya. Enggak seperti di bahasa Indonesia. Selamat datang. Selamat siang. Selamat pagi. Apa yang diselamatin ya Allah. Kalau dalam bahasa Arab luar biasa. Makanya menjawab salam itu wajib. Gitu. Kemudian jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga keselamatan dicurahkan kasih sayang kepadamu, dan sayang dan keberkahan keberkahan. Allah.
senantiasa tercurahkan kepadamu juga gitu ya. Ya kalau singkatnya sih gini, dan kamu juga gitu. Itu kalau lagi jutek Kang Iki ya. Gitu. Kemudian kaifa haluki ya bintu? Bagaimana kabar kabarmu, ya, wahai anak Bintu? kecil? Kabarmu wahai anak anak kecil? Wahai anak kecil gitu. Itu kalau secara bahasa ya, kalau di bahasa sehari-hari mungkin gimana kabarnya Dede gitu ya kalau di Sunda gitu ya. Kaifa tuh bagaimana, haluki. Hal itu kabar atau keadaan atau kondisi bisa. Jadi maksudnya di sini bagaimana kabarmu? Nah, mu-nya karena kamunya perempuan jadi ki. Kalau kamunya laki-laki Kak. Kak. Jadi Mas Jamal misalkan ngobrol sama Kang Iki, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dan kaifa haluka? Lo kok Kak? Kenapa? Karena Kang Iki laki-laki Kak. Kalau perempuan ki. Tuh. Kalau banyak berarti kaifa Lukum. Kaifa halukum gitu kan. Ada misalkan ustadz misalkan ya, ustadz mau ceramah di depan para santri. Banyak, santrinya banyak. Bukan kaifa haluka kan banyak. Jadi kaifa halukum. Gitu. Ya bintu. Loh kok enggak pakai tanwin? Enggak ya bintun? Karena apa itu? Waduh, nah ini dia. Murajaahnya ini. Ya bintu. Kalau perempuan bintu, Ustaz. Karya perempuan kurang tepat. Kalau mu'annas. Bukan, kurang tepat. Yang lain ada yang tahu? Karena ada ya. Betul. Tes itu ya, Masya Allah, mantap. Karena ada ya. Misalkan ada teman kita, misalkan namanya Muhammadun, pakai tanwin. Tapi ketika kita manggil dia pakai ya Muhammad, itu bukan dun, tapi ya Muhammadu, nggak pakai tanwin. Mau laki-laki, mau perempuan sama seperti itu. Ya Muhammadu, ya Aisyatu, ya Khadijatu dan seterusnya. Ya. Karena ada ya, jadi nggak boleh pakai tanwin. Ini awalnya bintun, artinya apa tuh? Anak perempuan. Anak perempuan. Tapi kan ada ya bintu, wahai anak perempuan. Kemudian jawabannya, ana bi khairin walhamdulillah. Ana baik. Ya baik. Segala puji bagi Allah. Saya keadaannya baik. Baik, alhamdulillah gitu singkatnya gitu ya. Min aina anti? Dari mana kamu? Dari mana kamu? Dari mana kamu secara bahasa? Min dari aina mana ya atau di mana? Dari mana anti kamu? Ya. Maksudnya dari mana kamu berasal gitu ya. Ana minar Riyadh. Saya berasal dari Riyadh. Saya berasal dari Riyadh. Mas Muki. Siapa namamu? Siapa namamu? Ismi Aminah. Nama saya Aminah. Nama saya Aminah. Nah, ti tu apa tantin tun? Tu. Aminah tuh. Kenapa tuh enggak tun? Karena mu'annas. Karena mu'annas. Nah, ini kalau perempuan nggak boleh pakai tanwin. Aminah tuh. Khadijatu, Aisyatu, apalagi nama perempuan? Oh, Su'ad. Ya, Su'adu, apalagi? Dan seterusnya. Oke, itu ya. Taib. Kita lanjutkan, Mas Jamal sekali, teman-teman sekali. Aina abuki? Aina abuki? Nggak apa-apa, Kang Iki. Abi huna fil Madinatil Munawwarah. Amin. Ayah. Huna fil Madinatil Munawwarah. Gantian ke Kang Fajar. Oke, diulang dulu ya. Apa tadi? Diulang Mas sekali, teman-teman sekali. Huwa muwajjihun fil madrasati tsanawiyah. Wa muwajjihun darasati Sanawiyah.
Wa aina ummuki? Wa Aina. Iya, aydan huna. hiya Aydan Iya tabibatun fi mustashfal wilada. Iya, Iya, Tobi. tabibatun fi mustashfal wiladah. Ada. Wa man hadhihi al-fatatu allati ma'aki? wa man hadhihi al-fatatul lati Fatatul lati ma'aki. Ahiya ukhtuki? ahiya ukhtuki Ukhtuki. La, hiya bintu ammi. la Hiya bintu Bintu ammi. Masmuha? masmuha Ismuha Fatimah. ismuha Fatimah. Fatimah. Baik, sekarang baru terjemahkan. Aina abuki? Di mana? Di mana ayahmu? Ayahmu Di mana ayahmu? Abi huna fil Madinatil Munawwarah. Ayah Ayah. saya. Ayahku ada di Saya di Madinah. Madinah Al-Munawwarah. Madinah. Huna itu di sini ya. Huna itu di sini. Ayahku di sini di kota Madinah, gitu ya. Di kota Madinah. Ya. Kemudian huwa ini bukan muwajjahun ya. Kalau muwajjahun itu diarahkan. Kalau muwajjihun, Oh, mujibun. kalau muwajjihun itu mengarahkan. Maksudnya apa ya? Menuju gitu ya, menuju pergi. Loh, kok pergi ya? Muwajjahun fil madrasati tsanawiyah. Bentar. Huwa muwajjahun fil madrasati tsanawiyah. Ada yang tahu ini maksudnya apa? muwajjih Muwajjihun ya? muwajjih mengajar Enggak, bukan mengajar. Bukan mengajar ini. Muwajjih. Nanti Mas Jama coba cari dulu ya. Mohon maaf. Kok muwajjahun apa muwajjihun? Fil madrasatis tsanawiyah di Di sekolah menengah. sekolah Menengah. sanawiyah sekolah SMP gitu. SMP. Sekolah menengah. SMP gitu ya. Sekolah tingkat menengah maksudnya SMP gitu. Wa aina ummuki? dan di mana ibumu Di mana ibumu? Iya aydan huna. Dia di sini. dia juga di sini Dia juga di sini. Hiya tabibatun fi mustashfal wiladah. dia dokter di dekat di rumah sakit Kelahiran? Apa? Wiladah apa tadi? Wiladah Wiladah melahirkan, Sat. rumah sakit Lahiran. lah Rumah sakit persalinan. persalinan Apa ya? Itu rumah sakit persalinan yang gimana ya? Rumah sakit ini, Sat, RSIA kayaknya rumah sakit ibu dan anak, jadi khusus menangani ibu-ibu bersalin saja. Jadi rumah sakit khusus. Rumah sakit khusus untuk melahirkan gitu ya? Ya, betul. Oh iya, tahu. Nah ini ilmu baru nih ya. Rumah sakit persalinan. Istilahnya begitu ya, benar ya istilahnya? Betul. Rumah bersalin mungkin ya. Rumah Rumah Ada sakit. ada rumah sakit ada khusus. Jadi sekarang itu kan ada di nasional atau internasional itu ada rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Misalnya rumah sakit khusus ibu dan anak, ada rumah sakit khusus jantung, harkit tuh. Oh iya. Gitu ya. Ya. Berarti rumah sakit khusus untuk persalinan. Gitu. Ya, Tapi betul. kita jangan kepanjangan gitu ya. Gini aja. Rumah sakit Bersalin. bersalin ya. Gitu. Bersalin. Kalau rumah sakit bersalin berarti yang bersalinnya rumah sakit. Rumah sakit persalinan. Persalinan. Gitu ya. Rumah sakit persalinan. Nah, gitu ya. Kita sepakati ini. Nanti takutnya keluar di ujian nanti bingung apa ini gitu ya. Kita sepakati rumah sakit persalinan, gitu ya. Baik, kemudian wa man hadhil fatatul lati ma'aki? Dan siapa pemudi yang bersamamu kamu Pemudi yang bersamamu ya. Kalau kemarin kan al-fata itu laki-laki. Nah, sekarang ditambahin ta marbutoh. Al-fata itu artinya pemudi.
Dia pemudi, pemuda dan pemudi. Al-fata wal fatatu. Ahia ukhtuki. Apakah dia saudari? Apakah dia saudara? Saudarimu. Apakah dia saudarimu? La, hiya bintu ammi. Iya, Bukan. anaknya. Dia anak Dia bibiku. anak perempuannya. Anak pamannya. Paman. Bukan, dia anak pamanku. Ya, dia anak pamanku. Tapi mesti paham, anaknya ini perempuan. Taunya dari mana? Bintu. Nah, dari pintu. Ya. Kemudian ditanya, Mas Muha, Siapa Siapa namanya? Siapa namanya? Ismuha Fatimah. Namanya Ya Fatimah. Namanya Fatimah. Tayyib, bagus. Alhamdulillah. Masih ada di bawah. Tayyib. Ada pertanyaan dulu? Pertanyaan. Yang tadi muwajjahun atau muwajjihun itu Mas Jamal tahu artinya, cuma makna dalam teks ini masih belum begitu paham. Nanti coba dipahami dulu. Nanti insya Allah hasilnya akan di-share di grup melalui VN. Kemudian nanti sebagai latihan yang tadi kita bahas nih di bab 12, ini silahkan dilatih secara berpasangan. Ya, secara berpasangan. Nanti nggak perlu disetor. Nanti bilang aja ke Mas Jamal, Mas Jamal saya sudah latihan sama teman. Dah, gitu aja. Ya, seperti itu saja. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Ada, Ustaz. Ya, boleh? Kalau boleh sama anak, boleh, Ustaz. Di rumah ada yang boleh ya? Bisa bahasa Arab. Alhamdulillah kalau bisa. Ya, dari Gontor, Ustaz. Waduh, mantap. Masya Allah. Boleh sekali. Boleh. Yang lain? Ustaz. Makasih, Ustaz. Kalau nggak ada teman gimana sih? Ini ada di sini banyak. Tenang ada aku. Ini belum temenan. Kalau Kang Iki sama Kang Zeni kan. Aduh. Dia boleh selang-seling, Kang. Tukeran. Ya, Boleh. tukeran. Siap. Biar saling kenal nanti. Ya, saling kenal gitu. Yang lain ada pertanyaan? Set anak Ya. sudah bisa. Apa? Ini tuh kan apa namanya? Durusul Lughat tuh berbab-bab bisa ininya pembahasannya. Ya. Pengen tahu aja gitu. Kalau misalkan ini apa namanya? Udah selesai semua pembahasannya, bisa menjamin udah bisa ini set bahasa Arab gitu. Bisa bahasa Arab menurut Mas Jamal mah belum. Ya, kenapa? Karena dalam pelajari bahasa Arab itu nanti ada level-levelnya, naik. Nah, tapi kalau untuk kitab ini Durusul Lughat ini minimal dasar sekali ya. Dasar dari segi kosakatanya satu, ya kan banyak ya dari awal masjidun, kitabun dan seterusnya. Kemudian juga dasar dari segi kaidahnya. Ya, udah tahu mubtada khobar, mudhof ilaih, sifat mausuf dan seterusnya. Tapi mesti memang perlu dipelajari lagi, naik levelnya gitu. Kalau ditanya apakah cukup atau sudah bisa tapi dasarnya gitu ya. Kalau disebut cukup belum ya. Kalau disebut cukup belum. Kenapa? Karena untuk kaidah pun kita masih dasar sekali, kosakata pun mungkin kalau dihitung udah ada berapa ya? Mungkin belum sampai 1000 gitu ya. Mungkin, Allah alam gitu. Makanya nanti kalau misalkan mau lanjut, insya Allah kita masuk ke jilid 2, kemudian ke jilid 3, atau nanti bisa kita pakai kitab namanya Al-Arabiyah Baina Yadaik. Ya. Al-Arabiyah Baina Yadaik. Fokusnya nanti ke percakapan, ngobrol kayak gitu. Ya. Seperti itu. Ya. Baina Yadaik berarti di atas Durusul Lughat ya, Set? Atau kalau disebut di atas sih bisa dibilang gitu ya. Bisa dibilang gitu. Gitu. Cuma kalau Baina Yadaik memang nggak ada kaidah sama sekali. Kalau ini kan ada ya. Ada kaidah, ada. Ini mudhof ilaih di Baina Yadaik, setahu Mas Jamal nggak ada. Percakapan aja terus. lebih percakapan ya.
Tapi yang ini satu lagi Seth, misalkan yang Durusul Lugah ini udah selesai gitu, udah bisa percakapan mah udah bisa ya Seth ya? Percakapan dasar. Iya, Percakapan dasar. Percakapan bisa ya, dasar. insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Terus. Ya, syukran Seth. Apa namanya? Jawabannya Seth. Ya, yang lain ada pertanyaan? Aman ya sepertinya ya. Ya, ini harapannya nanti untuk majelis selanjutnya teman-teman hadir lebih cepat begitu ya, lebih cepat. Maksudnya jam 8 sudah di majelis supaya langsung dimulai dan nanti selesainya tidak begitu malam supaya nanti kita cepat istirahat, cepat bangun tahajud insyaallah ya. Tapi Mas Jamal mohon doanya dari teman-teman semoga bisa istiqomah terus ya di jalan Amin. Allah dan semoga ini jadi saksi nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal Amin ya alamin. Allah. Ya Rabbal. Baik, kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alamin. Istighfar Astagfirullah. sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Astagfirullah. Terakhir doa kifaratul majlis Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, alhamdulillah. Barakallahu fikum, semoga Allah memberkati Amin ya Allah. semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan Ustaz. Jazakumullah khair. Ya, di end ya. Ya.